Oke, kembali lagi ke channel kepoinsaham.com. Kali ini kita akan membahas tentang analisis fundamental, khususnya laporan keuangan dari Astra Internasional, di mana baru-baru ini telah dirilis laporan keuangan tahunan. Bagaimana kondisi fundamentalnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis laporan laba rugi pada laporan keuangan ASI triwulan 4 tahun 2024. Jadi, PT Astra Internasional adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, bergerak di berbagai bidang, seperti otomotif, alat berat, jasa keuangan, dan infrastruktur. Setiap tahun, Astra merilis laporan keuangan yang menunjukkan kondisi bisnis mereka. Dalam artikel ini, kita akan membahas laporan laba rugi dengan cara yang sangat mudah dipahami, bahkan bagi Anda yang baru mengenal dunia keuangan. Yang pertama, pendapatan dan laba kotor. Apakah Astra bertambah kaya? Pertanyaan pertama. Pendapatan adalah uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa. Laba kotor adalah sisa laba setelah dikurangi biaya produksi. Berikut data Astra yang sudah saya rekap dari laporan keuangan Astra. Yang pertama, pendapatan Astra itu meningkat sebesar 4,54% menjadi 330,92 triliun. Pendapatannya sangat jumbo. Yang kedua, beban produksi sebesar 257,36 triliun, naik 5,8% dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya, laba kotor sebesar 73,56 triliun, hampir tidak berubah dari tahun lalu. Selanjutnya, margin laba kotor turun dari 23,16% di tahun 2023 menjadi 22,22%. Artinya apa? Astra berhasil mendapatkan lebih banyak uang dari penjualan, tetapi keuntungannya tidak naik signifikan karena biaya produksi juga meningkat. Ini seperti seseorang yang gajinya naik, tapi pengeluarannya juga ikut naik, sehingga tabungan tidak bertambah banyak, atau bisa dikatakan kurang efisien, atau bukan kurang efisien, efisiensinya turun seperti itu. Selanjutnya, beban operasional. Seberapa boros Astra dalam mengelola bisnisnya? Setelah laba kotor diperoleh, Astra masih harus membayar berbagai biaya operasional, seperti gaji karyawan, biaya pemasaran, dan biaya administrasi kantor. Beban penjualannya yaitu 11,35 triliun, turun dari 11,45 triliun. Berarti lebih efisien dilihat dari beban penjualan. Selanjutnya untuk beban administrasi, 20,01 triliun pada tahun 2024, naik dari 17,59 triliun. Biaya kantor dan gaji naik. Selanjutnya ada total beban operasional, yaitu biaya penjualan dan beban administrasi, ditambahkan menjadi total beban operasional sebesar 31,36 triliun, naik 8% dibandingkan tahun lalu. Apa dampaknya? Kenaikan biaya ini mengurangi keuntungan bersih Astra, seperti seseorang yang gajinya naik tetapi memilih untuk hidup lebih mewah, sehingga akhirnya uang yang bisa ditabung tetap kecil seperti itu. Itu analogi sederhananya saja. Terus selanjutnya, pendapatan dan beban keuangan. Apakah Astra punya utang dan bagaimana pengaruhnya? Tentunya perusahaan seringkali memiliki pinjaman untuk membiayai operasinya. Astra juga memperoleh pendapatan dari investasi dan bunga bank. Yang pertama adalah pendapatan dari dividen atau keuntungan dari investasi lain. Tentunya Astra juga melakukan investasi di perusahaan-perusahaan lain. Pendapatannya 375 miliar di tahun 2024, naik dari 278 miliar di tahun 2023. Selanjutnya ada pendapatan bunga, yaitu keuntungan dari simpanan uang di bank. Jadi uang cash Astra itu terkadang juga disimpan di bank, di mana pendapatan bunganya saja itu 3,35 triliun, naik dari 3,05 triliun.
dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya beban bunga cicilan utang yang harus dibayar juga naik dari 3,11 triliun pada tahun 2023 menjadi 3,81 triliun pada tahun 2024. Selanjutnya kerugian dari selisih kurs akibat nilai tukar mata uang berubah dari minus 532 miliar pada tahun 2024 itu naik ya minusnya, di mana di tahun 2023 nilainya adalah sebesar 408 miliar. Kesimpulannya, Astra harus membayar lebih banyak bunga utang karena suku bunga yang lebih tinggi, seperti itu. Laba bersih, berapa banyak uang yang benar-benar dihasilkan Astra? Setelah dikurangi semua biaya, kita tahu tadi ada pendapatan, terus laba kotor, terus sekarang kita akan membicarakan tentang laba bersih. Berapa banyak sih uang yang benar-benar dihasilkan oleh Astra selama tahun 2024? Setelah dikurangi semua biaya, kita bisa melihat berapa laba bersih Astra. Yang pertama adalah laba sebelum pajak, yaitu 53,16 triliun, turun dari 54,72 triliun pada tahun 2023. Selanjutnya ada beban pajak 9,73 triliun, turun dari 10,23 triliun pada tahun 2023. Laba bersih keuntungan akhir perusahaan yaitu 43,42 triliun. Laba bersihnya ya, keuntungan akhir perusahaan itu pada tahun 2024 nilainya sebesar 43,42 triliun, turun dari 44,50 triliun. Selanjutnya, untuk net profit margin atau persentase keuntungan dari pendapatan total yaitu 13,12 pada tahun 2024, turun dari 14,06 pada tahun 2023. Artinya apa? Artinya pada tahun 2024 pengeluaran Astra itu jauh lebih besar persentasenya terhadap pendapatan dibandingkan tahun 2023 seperti itu. Meskipun Astra tetap untung besar, keuntungannya lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Ini seperti seseorang yang tahun lalu menabung 4 juta per bulan, tapi tahun ini hanya bisa menabung 3,8 juta karena biaya hidup meningkat. Seperti itu. Jadi turun tipis. Biaya operasionalnya turun tipis. Selanjutnya, laba per saham atau earning per share. Apakah pemegang saham mendapatkan lebih banyak keuntungan? Bagi investor, laba per saham adalah indikator penting karena menentukan berapa keuntungan yang mereka dapat. Selanjutnya kesimpulan, laba per saham atau EPS-nya Rp841 per lembar saham, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 836 per saham. Naik tipis ya. Meskipun laba bersih turun, laba per saham tetap naik. Ini bisa terjadi jika Astra melakukan pembelian kembali atau buyback atau mengelola jumlah saham beredar dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya untuk pendapatan komprehensif lain, keuntungan tambahan yang tidak langsung terlihat. Pendapatan komprehensif adalah keuntungan dari perubahan nilai aset atau investasi jangka panjang. Pendapatan komprehensif setelah pajak dari Astra Internasional pada tahun 2024 yaitu sebesar 2,56 triliun, naik dari minus 829 miliar. Astra mendapatkan keuntungan tambahan dari revaluasi aset. Terus selanjutnya ada total laba komprehensif yaitu 45,98 triliun, naik 5,3% dibandingkan tahun lalu. Apa gunanya? Meskipun laba bersih turun, Astra tetap mendapat keuntungan dari kenaikan nilai investasi atau aset mereka, seperti kenaikan harga properti atau saham. Kesimpulannya, apakah Astra masih perusahaan yang kuat? Yang pertama tadi kita sudah membahas pendapatan. Pendapatan Astra itu naik tetapi keuntungan tidak meningkat secara signifikan. Walaupun keuntungannya tidak meningkat secara signifikan ya, tapi pendapatannya naik. Biaya operasional dan biaya utang meningkat yang menekan profitabilitas. Laba bersih turun tetapi EPS naik yang menunjukkan Astra masih dikelola dengan baik. Pendapatan komprehensif naik yang berarti nilai aset Astra tetap bertumbuh, nilai investasinya tetap bertumbuh. Dari laporan laba ruginya, apakah saham Astra masih layak dibeli?
Nah, tergantung. Jika Anda seorang investor yang mencari perusahaan stabil dengan fundamental kuat, Astra tetap menjadi pilihan yang menarik. Namun, jika Anda mencari perusahaan dengan pertumbuhan laba yang tinggi, mungkin perlu mempertimbangkan opsi lain atau menunggu strategi efisiensi Astra membuahkan hasil seperti itu. Selanjutnya, setelah laporan laba rugi, tentu kita juga harus membedah laporan neraca keuangan atau laporan balance sheet dari laporan keuangan Astra tahun 2024. Seperti apa? Laporan neraca keuangannya seperti ini. Apa itu laporan neraca keuangan? Laporan neraca adalah ringkasan tentang apa yang dimiliki atau asetnya Astra itu apa saja, terus apa yang harus dibayar, dan berapa kekayaan bersih perusahaan. Ibaratnya laporan neraca seperti catatan keuangan pribadi. Aset yaitu semua yang Anda miliki seperti tabungan, rumah, dan kendaraan. Aset Astra juga yang dimiliki Astra seperti tabungan, rumah, ataupun barang-barang modal lainnya. Selanjutnya ada liabilitas, semua utang. Ini analoginya ya, liabilitas adalah semua utang Anda seperti cicilan rumah, kartu kredit, ataupun pinjaman, ekuitas kekayaan bersih yang tersisa setelah semua utang dibayar. Jika aset lebih besar dari liabilitas, berarti kondisi keuangan sehat. Jika sebaliknya, berarti perusahaan punya masalah keuangan. Sekarang mari kita lihat laporan neraca keuangan Astra Internasional tahun 2024. Total aset Astra. Seberapa kaya sih sebenarnya perusahaan ini? Aset adalah semua kekayaan Astra, mulai dari uang tunai, piutang, hingga pabrik dan investasi pada akhir tahun 2024. Astra memiliki total aset yang nggak main-main yaitu 472,93 triliun. Naik terus dibandingkan tahun 2023 yaitu 445,41 triliun. Artinya Astra semakin besar karena asetnya memang bertambah 6,2% dibandingkan tahun lalu. Aset tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aset lancar. Apa itu aset lancar? Yaitu harta yang bisa dicairkan cepat. Aset lancar adalah harta yang bisa digunakan atau dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti uang di bank dan persediaan barang. Aset lancar dari Astra tersebut nominalnya pada tahun 2024 yaitu sebesar 176,93 triliun, naik dari 166,19 triliun pada tahun 2023. Jadi aset lancar Astra meningkat nilainya. Aset lancar tersebut dibedakan menjadi tiga. Ada aset lancar kas dan setara kas, piutang usaha, dan persediaan barang. Dibentuk dari tiga komponen tersebut. Kas dan setara kas 48,44 triliun, naik dari 41,14 triliun pada tahun 2024. Jadi pada tahun 2024, kasnya itu 48,44 triliun, banyak sekali. Astra memiliki lebih banyak uang tunai, yang berarti keuangan mereka stabil. Cukup untuk bisa membayar dividen, kan seperti itu implikasinya. Piutang usaha atau tagihan ke pelanggan, yaitu sebesar 27,70 triliun, stabil dibandingkan tahun lalu. Piutang usaha ini ya ketika Astra meminjamkan uangnya ataupun ada barang yang belum dibayar oleh pelanggan Astra itu namanya piutang usaha. Selanjutnya ada persediaan barang nilainya 35,51 triliun turun dari 36,91 triliun. Yang artinya apa? Astra berhasil menjual lebih banyak barang atau lebih efisien karena kan persediaan barangnya lebih lebih sedikit nilainya dibandingkan tahun yang lalu. Seperti itu. Berarti perputaran barangnya itu lebih kenceng tahun 2024 daripada tahun 2023. Yang kedua, aset itu adalah aset tidak lancar. Ada aset lancar, ada aset tidak lancar tentunya. Aset ini terdiri dari investasi, pabrik, tanah, dan peralatan yang digunakan oleh Astra untuk menjalankan bisnisnya. Aset lancar dari Astra itu, aset tidak lancar dari Astra nilainya 295,99 triliun, naik juga
dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 279,22 triliun. Terdiri dari apa? Terdiri dari investasi di perusahaan lain yang nilainya 66,13 triliun dan properti, pabrik, dan peralatan yang nilainya sekitar 78,73 triliun. Astra semakin kaya memiliki lebih banyak uang tunai dan investasi jangka panjangnya. Selanjutnya, ketika kita membahas aset, tentunya kita juga harus mengetahui tanggungan dari Astra atau kewajiban dari Astra atau utang dari Astra yang dilihat dari total liabilitas Astra. Seberapa besar sih utangnya seperti itu. Liabilitas adalah semua kewajiban atau utang Astra, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Total liabilitas pada tahun 2024 yaitu 201,43 triliun. Naik dibandingkan tahun 2023 yaitu 194,98 triliun. Artinya utang Astra memang bertambah, tetapi masih dalam batas wajar dibandingkan dengan pertumbuhan aset tadi. Selanjutnya ada liabilitas tersebut dibedakan juga sama seperti aset. Aset lancar dan tidak lancar tadi, liabilitas juga dibedakan menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek pun juga terdiri dari dua komponen, yaitu utang bank jangka pendek dan utang usaha. Utang bank jangka pendek Astra 11,82 triliun, sedangkan utang usahanya sekitar 40,05 triliun. Total liabilitasnya sekitar 133,30 triliun, naik dari 125,02 di tahun 2024. Nah, total liabilitas jangka pendek ini bisa teman-teman bandingkan dengan aset lancar. Aset lancarnya 176,93 triliun itu jauh lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek. Artinya, kemampuan Astra untuk membayar hutang jangka pendeknya itu jauh lebih kuat gitu. Berarti perusahaan ini tergolongnya bagus karena bisa membayar memenuhi seluruh hutang jangka pendeknya seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang tersebut adalah hutang yang harus dibayar dalam lebih dari 1 tahun. Nah, karena lebih dari 1 tahun kan biasanya ya utang obligasi, utang bank seperti itu. Totalnya 68,13 triliun, di mana utang obligasinya 11,71 triliun, dan utang bank jangka panjang 38,14 triliun. Astra masih bisa mengelola utangnya dengan baik meskipun utang jangka pendek meningkat. Seperti itu. Selanjutnya, tentu ketika kita sudah membahas tentang kewajiban, kita juga harus membahas tentang ekuitas atau modal dari Astra. Modal yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan seperti itu. Ekuitas adalah nilai bersih yang tersisa setelah semua utang dibayar, menunjukkan kekayaan pemegang saham Astra. Total ekuitas Astra pada tahun 2024 271,50 triliun, meningkat sekitar 20-an triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana ROE-nya juga menarik sekali, yaitu 16%, di mana istilahnya itu ROE 16% ini misalkan misalkan aja ya kita punya bisnis sendiri itu kita punya modal 100 juta, maka keuntungan bersihnya itu 16 juta. Balik modalnya itu 16 juta. Jadi apa namanya? Sangat menarik sekali. Di mana bunga dari apa namanya obligasi ori dan lain sebagainya itu hanya sekitar 5-6%. Ini 16%. Kesimpulannya nilai perusahaan bertambah dan investor mendapat pengembalian yang baik. Kalau menurut saya sih malah sangat baik karena ROE-nya 16% seperti itu. Apakah terus pertanyaan selanjutnya setelah kita mengetahui aset, ekuitas, liabilitas, itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apakah Astra perusahaan yang sehat secara keuangan? Untuk mengetahui apakah Astra sehat secara finansial, kita bisa melihat beberapa rasio keuangan. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio adalah
rumusnya itu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek seperti yang saya jelaskan tadi. Yaitu 176,93 triliun dibagi 133,30 triliun. Nilainya sama dengan 1,33. Nah, jika teman-teman nanti menganalisis perusahaan lain di mana current ratio di atas satu itu berarti masih sehat. Tapi ketika di bawah satu nilai current ratio-nya itu teman-teman harus berpikir ulang karena bisa jadi apa namanya kurang sehat karena total aset lancarnya itu belum bisa mencukupi utang jangka pendeknya juga gitu. Tapi untuk Astra di atas satu berarti Astra punya cukup uang untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti itu. Selanjutnya debt to equity ratio atau DER itu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas, di mana total liabilitasnya adalah 201,43 triliun dibagi 271,50 triliun. 0,74 ya DER kebalikan dari current ratio di mana kalau DER-nya di bawah satu itu maka bagus perusahaannya seperti itu. Selanjutnya ada ROE, laba bersih dibagi total ekuitas ya sekitar 16%. Astra memberikan keuntungan yang cukup tinggi bagi pemegang saham. Kesimpulan akhir, Astra memiliki aset yang besar dan terus bertumbuh, utangnya masih dalam batas aman, ekuitas meningkat, menunjukkan bisnis yang sehat. Terus, tapi ada yang harus diwaspadai atau hati-hati, yaitu beban utang jangka pendek meningkat, perlu dikelola lebih baik, seperti itu. Kesimpulannya, dari analisis balance sheet atau neraca keuangan, Astra masih merupakan perusahaan yang kuat secara keuangan dan layak untuk investasi jangka panjang. Jadi tadi laporan laba ruginya oke, laporan balance sheet-nya juga oke. Nantinya kita akan melihat laporan arus kas. Jadi uang kas dari Astra itu keluar masuknya kemana aja nih, aliran uangnya kemana aja nih. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan uangnya. Ibaratnya seperti rekening pribadi kita, dari mana uang masuk, bagaimana kita menggunakannya, dan berapa saldo akhirnya. Seperti itu. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian utama yang mencerminkan bagaimana uang mengalir di dalam perusahaan. Yang pertama, itu kalau di akuntansi itu ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu uang yang masuk dan keluar dari bisnis utama Astra, seperti menjual mobil, membayar karyawan, itu arus kas dari aktivitas operasi. Jadi yang memang berkaitan dengan aktivitas operasi Astra Internasional, seperti itu. Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Apa itu arus kas dari aktivitas investasi? Yaitu uang yang dipakai untuk membeli atau menjual aset. Misalnya beli pabrik atau menjual saham perusahaan lain. Hal-hal yang berkaitan dengan kondisi investasi Astra, beli tanah, beli mesin, ataupun beli perusahaan lain, beli saham perusahaan lain itu dikelompokkan ke dalam arus kas dari aktivitas investasi. Yang ketiga itu ada dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Pendanaan itu namanya yaitu uang yang didapat atau dikeluarkan terkait dengan utang atau pembayaran dividen ke pemegang saham. Jadi arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut bisa dari arus kas dapat uang dari bank ataupun arus kas untuk membayar apa namanya dividen dan lain sebagainya itu masuk ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Dengan memahami ketiga bagian ini, kita akan mengetahui apakah Astra sedang menghasilkan uang dengan baik atau justru mengalami kesulitan keuangan. Biasanya untuk investor-investor legendaris itu, kalau saya nggak salah dengar ya, mereka akan benar-benar membedah laporan arus kasnya, khususnya arus kas dari aktivitas operasinya seperti itu. Yang kedua, arus kas dari aktivitas operasinya, apakah Astra menghasilkan uang dari bisnisnya? Mesin uang ini nih menghasilkan uang nggak gitu. Bagian ini adalah yang paling penting karena menunjukkan apakah Astra bisa menghasilkan uang dari bisnis utamanya tanpa bergantung pada utang ataupun penjualan aset. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi yang
tentunya karena bisnisnya jual beli mobil, terus jual beli alat berat, jasa keuangan, dan lain sebagainya, penerimaan dari pelanggan itu berapa nilainya? Jadi penerimaan dari pelanggan sebesar 398,37 triliun, naik dari 372,10 triliun di tahun 2023. Jadi memang ada arus kas masuk sebesar 398,37 triliun dari pelanggan. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu pengeluaran untuk pemasok dan operasional. Pengeluaran untuk pemasok. Jadi kan tidak bisa memungkiri untuk Astra itu kan distributor ya, distributor mobil Toyota dan lain sebagainya itu tentunya ada pengeluaran untuk pemasok, pemasok mobil-mobil tersebut dan biaya operasionalnya itu sebesar 308,88 triliun, naik dari 293,24 triliun dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya ada pembayaran gaji karyawan nilainya 26,34 triliun, naik dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 24,73 triliun. Jadi memang besar pembayaran gaji karyawan juga. Yang keempat adalah kas bersih dari operasi, 55,87 triliun, naik dari 42,12 triliun. Memang ada kas bersih, bersih. Kesimpulannya, Astra berhasil menghasilkan uang lebih banyak dari bisnisnya dibandingkan tahun lalu. Jadi tahun 2024 ini, uang yang dihasilkan itu memang banyak gitu loh. Ini pertanda bahwa bisnis Astra berjalan baik dan masih menguntungkan. Meskipun biaya operasional juga meningkat, karena kan sejalan kan, ada inflasi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Apakah Astra mengembangkan bisnisnya? Apakah dia melakukan investasi juga, gitu, beli tanah ataupun beli biasanya akuisisi bisnis seperti itu. Bagian ini menunjukkan apakah Astra sedang berinvestasi untuk masa depan atau malah menjual asetnya. Yang pertama adalah pembelian aset tetap, pabrik mesin dan lain-lain. Itu nilainya minus 12,85 triliun karena memang mengeluarkan uang kan, pembelian aset tetap, naik dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 10,23 triliun. Komponen yang kedua adalah investasi dalam saham atau perusahaan lain. Jadi Astra juga berinvestasi dalam saham dan perusahaan lain yang nilainya 6,14 triliun, stabil dibandingkan tahun lalu. Komponen yang ketiga yaitu kas bersih dari aktivitas investasi, nilainya 19 triliun, lebih besar dari tahun lalu yaitu yang sebesar 15,72 triliun. Tuh. Jadi kesimpulannya kalau dilihat dari arus kas aktivitas investasi ini, Astra semakin banyak mengeluarkan uang untuk membeli aset dan berinvestasi. Ini yang seperti seorang yang membeli properti atau emas untuk investasi jangka panjangnya. Jadi untuk sustainable business gitu. Memang ada pengeluaran untuk investasinya seperti itu. Selanjutnya, yang komponen yang keempat adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, bagaimana Astra mengelola uangnya, utangnya, seperti itu. Bagian ini menunjukkan bagaimana Astra mendapatkan uang tambahan dari utang atau pemegang saham, dan bagaimana mereka membayar utang atau membagikan dividen. Jadi, yang pertama tadi dari operasional, yang kedua dari investasi, yang ketiga adalah dari pendanaan. Pendanaan itu ya dapat uangnya itu dari ngutang, atau ah, apa aliran uang utang atau membayar utang atau membayar dividen seperti itu. Komponen yang pertama yaitu penerimaan utang baru. Jadi Astra ada penerimaan utang baru nih di tahun 2024 yang nilainya sebesar 20,92 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 18,75 triliun rupiah. Selanjutnya ada pembayaran utang lama yang sebesar 22,14 triliun, naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 19,89 triliun. Yang ketiga adalah pembayaran dividen ke pemegang saham minus 25,19 triliun, stabil dibandingkan tahun lalu. Dan ini ada kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar minus 26,41 triliun, lebih besar dibandingkan minus 24,12 triliun tahun lalu. Kesimpulan dari arus kas aktivitas pendanaan tersebut adalah Astra masih rutin membayar dividen ke pemegang saham, yang berarti perusahaan tetap untung nih.
Namun mereka juga harus hati-hati karena pembayaran utang juga meningkat seperti itu. Selanjutnya yang patut kita cermati lebih lanjut yaitu total kas Astra. Berapa banyak sih uang tunai yang dimiliki oleh Astra? Pada akhirnya kita ingin tahu apakah Astra masih punya cukup uang untuk operasi tanpa masalah ya. Ya kita lihat aja kas awal tahun berapa, kas akhir tahun berapa, terus kita bandingkan. Ternyata setelah kita bandingkan kan kas awal tahun dan kas akhir tahun, Astra berhasil menambah jumlah uang tunai yang dimilikinya. Yang berarti keuangan mereka ini masih sangat sehat seperti itu. Dilihat dari laporan arus kasnya. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah Astra sehat secara finansial jika dilihat dari analisis laporan arus kas? Poin pertama, arus kas operasi meningkat, yang berarti bisnis utama Astra tetap menghasilkan keuntungan dan bahkan meningkat memang. Yang kedua, kas akhir tahun juga bertambah, menunjukkan bahwa Astra masih punya cadangan uang yang kuat. Tapi yang harus diwaspadai adalah biaya operasional meningkat, terus pembayaran utang dan dividen tinggi, pembayaran utangnya tinggi seperti itu. Kesimpulan besar, Astra adalah perusahaan yang masih sangat sehat secara finansial, tetapi harus berhati-hati dalam mengelola investasi dan utangnya, seperti itu. Yang ketujuh, pertanyaan yang ketujuh, apa artinya bagi investor dan pemegang saham? Setelah kita cermati laporan arus kasnya, kita dapat temukan tiga hal, tiga poin. Yang pertama adalah bagi investor, Astra masih menjadi pilihan menarik karena bisnisnya kuat dan kasnya stabil. Namun pertumbuhan laba yang lebih tinggi diperlukan agar harga sahamnya bisa terus naik. Jadi memang masih sehat, masih profitable, tapi selain itu kita juga apa namanya membutuhkan lompatan-lompatan pertumbuhan laba bersih seperti itu. Bagi pemegang saham, Astra masih membayar dividen besar, yang berarti keuntungan tetap mengalir ke pemegang saham. Tapi jika perusahaan ingin tumbuh lebih cepat, mereka mungkin perlu mengurangi dividen dan berinvestasi lebih banyak. Contohnya di tahun ini, kalau tidak salah di laporan tahunan keuangan Astra tahun 2024 itu, mereka akan mengajukan pembayaran dividen sebesar 308 per lembar saham nanti di bulan Mei. Tapi nanti masih akan di RUPS kan, seperti itu. Bagi masyarakat umum, Astra masih berkembang, sehingga karyawan, pemasok, dan konsumennya bisa merasa aman bahwa perusahaan ini masih kuat di pasar. Bisa dilihat juga di Gaikindo ataupun apa namanya penjualan-penjualan alat alat berat, Astra masih mendominasi. Di jasa keuangan pun Astra juga masih mendominasi seperti itu. Kesimpulan akhir, Astra Internasional masih merupakan perusahaan yang sehat dan kuat dalam hal arus kas. Mereka mampu menghasilkan uang dari bisnis utamanya, tetap berinvestasi untuk masa depan dan menjaga keseimbangan antara utang serta dividen. Namun, biaya operasional yang meningkat dan pembayaran utang yang besar tetap harus dikelola dengan baik agar perusahaan tetap sustainable seperti itu. Selanjutnya, ketika kita sudah melakukan analisis fundamental, kita tahu nih bahwa laporan laba ruginya bagus, laporan neraca keuangannya bagus, terus laporan arus kasnya juga bagus. Otomatis kita juga penasaran berapa sih harga wajar Astra Internasional jika dilihat dari laporan keuangan tahun 2024. Oh iya, disclaimer-nya, ini penghitungan harga wajar ini tujuannya hanya untuk edukasi ya teman-teman ya, bukan untuk ajakan jual ataupun beli. Kita memang sudah melihat tadi perusahaannya bagus kalau menurut saya pribadi, maka dari itu saya berani untuk melakukan analisis harga wajar. Nah, analisis harga wajar ini ada beberapa nih pendekatannya, seperti pendekatan dividen diskon model, discounted cash flow, serta per PBV, PER industrinya, seperti apa. Yang pertama yaitu metode dividen diskon model. Metode DDM digunakan untuk menilai harga wajar saham berdasarkan dividen yang akan diterima investor di masa depan. Asumsi yang digunakan dividen per saham tahun 2024 406. Ini saya tulis kemarin sebelum pengumuman. Oh, tapi untuk dividen per saham memang sekitar itu 406 karena kemarin diajukan 308 dan sebelumnya kan diajukan berapa itu? Terus tingkat pertumbuhan dividennya ya 5% per tahun, tingkat diskontonya 10% per tahun.
Ini asumsi yang saya gunakan ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau memodifikasi asumsi-asumsi tersebut ya nggak masalah juga, disesuaikan dengan apa namanya pemahaman ataupun tingkat ekspektasi dari teman-teman semua seperti itu. Perhitungannya yaitu P sama dengan D1 dibagi K dikurangi G. D1 yaitu DPS dibagi tingkat diskonto dikurangi tingkat pertumbuhan dividen. Didapatkan estimasinya yaitu sekitar 8.526 per saham harga wajar menurut pendekatan DDM dan menurut asumsi tersebut. Yang kedua, metode discounted cash flow. Karena metode ini saya lihat apa namanya kurang relevan pada laporan keuangan tahunan ini, maka saya tidak akan membahasnya karena di angka 66.000. Jadi kayaknya terlalu jauh. Jadi untuk metode discounted cash flow pada laporan keuangan ini masih masih kurang relevan seperti itu. Yang selanjutnya kita menggunakan PBV, price to book value. Kita menghitung di kalau di Stockbit kan ada PBV rata-rata industrinya berapa. Kalau kalau tidak salah kemarin saya ngecek 1,5 kali. Mana kalau 1,5 kali dikalikan book value per share pada saat saya menulis ya sekitar 5.000 lah. Itu harga wajarnya itu di angka 7.500. Price to earning ratio-nya per rata-rata industri otomotif 12 kali di pasar normal. Dimana kalau earning per share AC itu ini apa namanya saya menggunakan 600 ya karena memang untuk nilai apa namanya untuk nilai laba bersih per saham Astra tahun 2024 ini kan memang masih sangat dipengaruhi oleh siklus batu bara di mana nanti kemungkinan setelah siklus batu bara tersebut EPS ASI itu akan ada di sekitar 600 atau 700-an perak. Nah, untuk angka konservatifnya saya buat menjadi 600 perak seperti itu. Maka didapatkan harga wajarnya sekitar di 7.200. Nah, kesimpulannya berdasarkan PBV 7.500, berdasarkan PER 7.200. Nah, catatan penting karena discounted cash discounted cash flow tadi apa namanya memberikan hasil yang sangat tinggi karena asumsi pertumbuhan arus kas yang agresif. Memang arus kasnya memang benar-benar agresif, makanya kita tidak pakai kurang relevan. Kita menggunakan metode DDM, PBV industri, dan PR industri. Ini cenderung lebih homogen seperti itu. Kesimpulan dan rekomendasi untuk diri saya sendiri ya. Nanti teman-teman untuk keputusan investasinya ya monggo disesuaikan dengan analisis dan asumsi yang teman-teman pakai, dengan metode yang teman-teman pakai. Yang penting tetap konsisten seperti itu. Kesimpulan dan rekomendasinya, dari hasil valuasi ini, harga saham Astra Internasional bisa dikatakan wajar jika berada di kisaran 7.200 sampai 8.526 per lembar saham, mengacu pada metode PBV, PER, dan DDM. Saat ini, jika harga saham di bawah 7.200, maka sahamnya bisa dianggap undervalued, murah dan menarik. Namun jika harga saham Astra 8.526, maka sahamnya bisa dianggap overvalued atau terlalu mahal dibandingkan dengan nilai fundamentalnya. Kalau saya nggak salah ngecek, untuk per hari ini nilai dari per lembar saham Astra itu sekitar 4.700. Itu jauh di bawah apa namanya? Jauh di bawah nilai wajarnya. Nah, nanti teman-teman kalau dari pendekatan Benjamin Graham itu apa namanya? Ketika harga ketika suatu perusahaan itu didiskon lebih dari 30%, maka dia memiliki apa namanya? eh, manajemen risiko yang baik seperti itu. Ketika teman-teman melakukan investasi di sana atau saya sendiri yang melakukan investasi di sana tuh itu memiliki risiko yang rendah seperti itu. Nah, untuk insight-nya, jika Anda adalah investor dividen, metode DDM menunjukkan bahwa harga saham saat ini masih menarik. Investor jangka panjang, jika Anda membandingkan dengan industri, PPV, dan PR, acuan lebih konservatif lagi, seperti itu. Jadi itu kesimpulannya, kesimpulan dari apa namanya, dari session kali ini bisa dikatakan bahwa Astra saat ini masih undervalued, di mana harga wajarnya itu berkisar antara 7.200 sampai 8.500.
Kurang lebihnya seperti itu. Tetap jangan lupa tetap terhubung dengan kepoinsaham.com. Jangan lupa like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Happy cuan, happy investing.